cek sound 1 2 3. Cek sound guys ya, 1 2 3 1 2 3. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang SSD. Di sini SSD gua itu di sini gua pakai laptop Windows 10. Di sini gua juga nggak terlalu banyak macam-macam guys. Di sini kalian bisa lihat untuk game-game gua itu benar-benar dikit banget. Di sini cuma ada Recycle Bin, Revo Uninstaller, VLC Media Player, OBS Studio, Quick CPU, Opera Browser, Chrome, Scrippy, Screen Copy untuk gua recording game HP. Terus ada Counter Strike 1.6, Berserk Filmora X. Ini untuk gua editing kalau offline, jadi dia juga nggak berat untuk CPU-nya. Sama Photoshop CS1, CapCut, sama Crystallismark. Ini untuk file video gua. Di sini emang gua banyak banget untuk gue tuh banyak banget bikin, ya gue udah banyak banget record lah, cuman di sini gue belum ada waktu untuk ngedit. Tapi di sini gue baru nge-realize, gue baru nyadar kalau misalnya gue ngedit videonya satu persatu itu bakal sangat membebani untuk SSD-nya. Kalau untuk VGA atau CPU mungkin gampang lah ya. Kalau misalnya dia overheat, kita bisa ripasta, ya tinggal bongkar selesai. Tapi kalau SSD kita nggak mungkin untuk ripasta atau kita bongkar, kita refresh lagi, karena SSD sangat cuman sekali pakai doang. Sebentar, di sini video gua tuh bener-bener banyak yang belum gua upload. Gua baru nyadar, ini aja satu video nih ya. Ini satu video yang belum gua upload, 360 MB. Ini berapa nih? 88 MB, yang nggak terlalu besar sih, tapi ada video gua yang lumayan besar. Gua udah upload ya, gua lupa sih. Tapi intinya ini lumayan besar banget untuk upload sebuah video. Masalahnya adalah kalau misalnya aku upload video yang super besar banget size-nya, masalahnya itu muncul karena ini gua kasih tahu di Crystallismark. Jadi untuk Crystallismark gua di sini kalian bisa lihat, di sini gua itu pakai SSD ya. Gua pakai SSD bawaan dari laptop. Ini SSD Samsung. Nah, untuk health statusnya di sini sudah 97%, jadi dia udah berkurang 37%. Apakah itu bagus? Ya tentu itu jelek guys, karena gua nggak pakai main game yang berat sama sekali. Gua cuman main game itu, yang gua mainin itu waktu itu kayak GTA 5. Tapi itu bukan game berat, maksud gua bukan game yang kayak RTX gitu kan, yang harus pakai RTX. Itu game lama guys, GTA 5. Gua main juga Fortnite juga game lama itu hitungannya. Gak perlu spek yang gak harga banget. Bahkan Counter Strike 2 aja gue nggak main di laptop gue yang ini. Jadi saking gue takutnya untuk SSD-nya ini berkurang untuk cycle count-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk total host rate-nya ini udah 22.000 tera guys. Buset, 22.000 tera itu 22.000 giga ya. Jadi kalau di total 22 tera. Kalau seingat gua untuk total baca CPU itu bisa sampai 22 tera seingat gua ya. 1000 tera. Jadi gua masih jauh sih 1000 tera. Tapi di sini total host rate-nya ini udah 15 tera. Jadi ini udah sangat melebihi dari kapasitas aslinya. Power on count ini gak usah dihitung, gak masalah, karena gua nyolok terus ke charger, jadi dia harusnya nggak ada kayak spike. Jadi misalnya nih ya, spike itu kayak memorinya itu karena memori yang tidak stabil, akhirnya dia jadi jumping untuk pokoknya jadi jelek lah. Di sini enggak. Jadi di sini gue baru nyadar ternyata kalau streaming itu jauh lebih bagus daripada kita record biasa. Karena kalau record biasa kan kalian perlu yang namanya untuk, pokoknya kalau record biasa itu kalian perlu storage untuk ngedit untuk video, untuk disimpan dulu. Kalau kalian streaming kalian nggak perlu untuk ngedit, kalian tinggal pakai OBS, pakai overlay tipis-tipis aja, udah tinggal upload gitu.
Yang penting pesannya tersampaikan. Di sini kalian bisa lihat untuk ini 22.000 tera itu kayak gak masuk akal gitu. Maksudnya gue nggak ngelakuin game-game berat, gue cuman upload video yang videonya itu juga receh, kayak videonya cuman satu video 100 MB doang lah. Itu kayak 100 MB dikali ratusan video, ribuan video gue di YouTube itu ada berapa ya, gue lupa sih. Coba buka aja kali ya. Oke, jadi bentar gue ganti akun dulu guys. Nah udah. Jadi ini gue live stream tapi gue nggak gue publik, jadi gue private aja biar nggak ada yang komen. Ini masalahnya tuh ada di sini guys. Gue tuh ada 3.000 video. 3.000 video itu anggap aja per satu video ini ya, misalnya satu video ini, aku aja ini satu video ini udah makan memori sampai 100 MB gitu. Gua record, gua upload, gua hapus, record, upload, hapus, record, upload, hapus, record, upload, hapus, record, upload, hapus, kayak gitu terus selama berkali-kali. Masalahnya apa? Ya kalau diupload tuh nggak masalah sebenarnya, karena kita ngelepas. Kalau diupload sama dihapus itu menurut gua nggak masalah, tapi masalahnya ketika kita terus menerus untuk record video, kita edit. Nah itu kalau editnya misalnya cuman edit di online, misalnya kalian edit tapi editnya tuh kayak dipakai di YouTube, apa di cut gitu loh, cuman di cut doang, itu nggak masalah. Tapi kalau editnya yang sampai pakai Adobe Premiere Pro, pakai apa-apa, itu sangat-sangat memakan untuk memori cycle. Gak apa-apa kalau kalian misalnya udah kalian YouTube tapi level YouTube-nya kalian yang udah profesional ya, kalian YouTube yang punya fanbase besar, jadi kalian sekali upload video bisa beli SSD lah. Sekali upload video bisa beli SSD gampang gitu. Misalnya kalian sebulan AdSense-nya 1 juta gitu, mungkin masih oke lah. Tapi di sini buat gua yang masih merintis, gua belum dapat AdSense sama sekali karena time apa sih, playtime video gua itu belum 2000 jam. Jadi gua kalau ngupload video tuh ya benar-benar pakai modal sendiri untuk upload dan lain-lain. Itu lumayan apa ya, lumayan ngeselin juga gitu. Bayangin aja ini 97%. Sebenarnya 97% itu kelihatannya sih masih banyak banget, tapi kalian bisa lihat untuk total host rate-nya itu 22 tera, itu banyak banget. Di sini anggap aja di sini gua akan coba misalnya 22 tera nih. Ntar ya, gue cari. Gue cari, gue tutup lagi guys. Nah ini nih, gue nggak tahu sih di Quora ini bener apa enggak, tapi ini dari Bang Budi Isnadi. Jadi dia SSD-nya 9 bulan lalu dipakai dan sekarang udah 97%. Di sini dia 86%. Nah, kenapa gue lumayan khawatir? Karena di sini dia punya health statusnya itu 86%, 86%. Punya dia 86%, tapi total host rate-nya cuman di 14.000 tera, 14.000 giga. Sementara punya gua ini 97% tapi 22.000 tera, 22.000 giga. Jadi artinya adalah punya gua ini gimana ya gue bilang ya, bisa jadi sensor health-nya ini amit-amit dia nggak sebagus punya masnya ini. Jadi gua segini dipasangnya cuma 97%, tapi tiba-tiba bisa turun jauh gitu, atau mungkin enggak ya. Tapi di sini beneran loh, di sini total host rate-nya cuman 9.000 dibandingkan gua 15, hampir 2 kalinya. Tapi health statusnya itu beda jauh. Di masnya ini Mas Budi Isnadi itu dia 86%, punya gua 97%. Itu kan cuman beda sih, ini dia SATA, gua NVMe, pakai PCIe, dia pakai SATA. Tapi ya sama-sama SSD. Di sini untuk power on count-nya gua juga tinggian gua. Di sini gua 9.000 count, 9.000 nggak tahu ya apa ini maksudnya, tapi 9.000 count. Itu ini mungkin dia banyak karena gua itu Windows gua tuh gagal guys. Jadi Windows gua itu gagal banget untuk install. Jadi kan sering tuh update Windows tiba-tiba kayak ini nih, ini ada update Windows waktu itu, gue lupa
Sisi gua cari dulu. Pokoknya gua itu ada update Windows guys. Ini ada Windows update. Dimana ya ini? Jadi di sini ada update Windows. Kalau misalnya lihat untuk Windows update restart require your device is missing important security and quality file. Cumulative update for Windows 10 version 22H2 for x64 base system. Jadi ini pending restart. Gua nih takut banget untuk restart yang ini. Ini kan ada restart. Ketutupan webcam. Nih, gua tuh takut guys untuk ini. Ini kan ada yang apa? Sleep, update and shutdown. Nah, gua tuh paling takut pencet update and shutdown atau update and restart. Gua selalu pencet yang shutdown kalau nggak sleep atau restart. Karena pas update itu 80%, nggak tahu, gua nggak tahu kenapa, tapi waktu itu emang kondisi laptop gua itu dia memorinya penuh banget, jadi mungkin agak susah untuk install aplikasi atau Windows. Tapi sekarang udah lumayan lega, tapi gua tetap takut kalau gagal, karena kalau gagal itu kan lumayan makan memori, kayak diinstal nggak jadi, rusak hapus, diinstal korup hapus. Akhirnya gua install driver lagi, akhirnya ya disitu kebaca untuk cycle count, padahal enggak, dan itu nyesel kan, kayak coba kalau nggak dipakai buat update Windows mungkin bisa dipakai buat yang lain. Gue nggak tahu juga sih, nebak-nebak doang. Tapi kalau tebakan gue bukan dari Windows sih, mungkin Windows 30%, tapi 70% nya dari YouTube, karena gue sering upload YouTube dengan gue tuh dulu sering ngedit video di YouTube, walaupun editan gue tuh cuman sebatas cuman di-cut, dikasih watermark, kasih lagu, bahkan ya cuman screenshot gue jadiin rasio 9:16 doang. Tapi itu ternyata lumayan makan untuk memorinya, jadi memori itu kegerus guys. Jadi buat kalian yang pengen beli, ya terserah sih, cuman buat kalian yang mungkin pengen beli ini apa namanya, pengen beli SSD ya, kalau misalnya kalian buat recording, saran gue sangat menyarankan buat kalian tuh beli harddisk aja guys. Harddisk untuk kalian pakai record kayak gini, record gini. Kenapa kok nggak terlalu worth it kalau pakai, bukan pakai, kenapa aku nggak worth it kalau pakai SSD, lebih bagus pakai harddisk ya, karena harddisk itu bener-bener nih berubah lagi nih. Gak tau sih ngaruh apa enggak. Di sini dia makan disk nggak? Dia nggak makan disk sih, aman. Di sini disk gua 5% sih. Average response time, mesinnya ada bright speednya loh, 144 kbps. Tapi ini jauh lebih bagus guys kalau kalian itu pakai 168 kbps untuk write speednya, ketimbang kalian harus ngorbanin untuk record. Kalau record kan bisa sampai satu kali record mungkin bisa 10, enggak sampai, mungkin nggak 1 mbps gitu, 1 MB per second. Itu makan SSD banget. Jadi gua nggak ngebayangin kalau misalnya kalian ngerender ya. Tapi kalau youtuber besar atau mungkin kalian di project, kalian digaji untuk melakukan hal editing, rendering, kalian editor profesional, ya menurut gua nggak masalah gitu. Tapi buat yang kayak gua gini yang bukan profesional, dan gua juga belum dapet hal yang bisa gua dapetin dari YouTube, maksudnya kayak gua belum dapat gaji atau apa. Jadi gua kalau misalnya ada kenapa-kenapa, gua misalnya internet gua rusak atau apa, akhirnya gua sendiri yang boncos gitu, karena kita harus karena yang bayarin ya orang tua gua gitu. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin ya pengen nge-YouTube atau apa, saran gue yang pertama tuh kalian kalau bisa main di streaming aja guys. Jadi kalian mainnya streaming aja, nggak usah nge-record guys. Karena record itu, kecuali kalau kalian nge-recordnya itu benar-benar nge-record yang apa ya, nge-recordnya itu benar-benar kalian proper gitu, kalian pakai PC, karena PC itu bisa bisa gampang dicabut gitu guys. Jadi kalian pakai colokin harddisk, ya udah gampang aja gitu ngelepasnya, cuman pakai SATA doang kan. Kalau pakai laptop kan harus lewat USB doang, jadi nggak bisa fleksibel banget untuk speed write-nya dan speed ngebacanya, dan ini juga ribet untuk bongkar pasangnya.
Kadang juga kalau goyang dikit USB nya nggak kedetekan kayak gitu. Ya, pokoknya itu aja sih kalau buat kalian yang kenapa kok gua kayak begini, karena SSD itu lumayan ngeri guys ya. Kapan aja itu bisa kapan aja SSD itu bisa amit-amit aja sih bisa rusak gitu. Rasanya kita nggak ngerti nih, kayak perasaan SSD-nya nggak masalah deh, perasaan SSD-nya nggak pernah gua pakai buat gini, nggak pakai buat game-game berat atau gua pakai buat apa-apa, tapi tiba-tiba SSD-nya udah ini aja health-nya udah turun aja gitu. Itu guys, makanya kita ya itu tadi, kalau menurut gua harus hati-hati banget gitu. Bakal ngetik aja di sini dah. Gue malas ngetik di OBS. Kalau ngetik di OBS ntar size-nya kegedean, jadi mending di sini. Jadi terang banget dah. Jadi untuk kalian yang mau jadi YouTuber lah atau apalah, pokoknya yang pakai OBS, saran gue tuh paling penting adalah kalian mending kalau untuk memulai proyekan itu mending streaming aja guys. Memang streaming itu di awal dia lebih boros kuota, tapi kalau itu pakai kuota, kalau kalian pakai wifi yang ya 5 Mbps cukup lah. Kalian pakai wifi 5 Mbps, terus kalian pakai bitrate 1000 kbps 2500 kbps, itu udah cukup banget, sama 720p. Itu lebih worth it menurut gua daripada kalian harus record di di SSD, karena itu bakal cepet kurangin health kalian. Jadi kayak write rate terus, jadi lebih baik streaming. Gua nggak tahu sih, gua belum bandingin untuk kecepatan ini pasti kalau nggak streaming, tapi kalau gua pakai ini gua akan kasih tahu ya. Jadi kalau gua pakai streaming atau gua pakai Ethernet, di sini kalau misalnya lihat untuk storage-nya itu dia pure di sini. Di mana nih? Jadi dia tuh untuk storage-nya benar-benar pure dari, kalau misalnya di sini 3,8 Mbps, 3,7 Mbps, 3,8 Mbps. Jadi dia tuh pure, kalian tuh kayak kita ngasih datanya ke server real time. Jadi kita tuh nggak perlu nyimpen data. Jadi yang simpan itu adalah YouTube, dan YouTube itu datanya unlimited guys. Jadi walaupun itu kenapa gue sekarang sering banget upload di YouTube, selain gua untuk nyari view, tapi gue lebih kayak gue pengen mengabadikan sesuatu gitu ya. Nggak ada yang abadi, tapi kalau disimpan di hard disk atau SSD itu kan jauh lebih ribet. Kalau misalnya kalau misalnya nanti gue punya rezeki atau mungkin gue misalnya ganti laptop, gue ganti PC atau misalnya gue laptop gue ganti ke PC, atau misalnya gue HP gue ganti, dan gue nggak mungkin gue pindahin satu-satu filenya gitu ya. File-file yang penting aja, misalnya kayak file foto sama temen lah, mungkin yang file yang menurut gue nggak pantas dimasukin ke YouTube, yang untuk jadi konsumsi pribadi aja, mungkin kayak misalnya foto misalnya foto sama temen yang temennya nggak mau dimasukin ke YouTube gitu karena malu atau jadi kan bisa disimpan. Itu aja sih, file itu aja yang disimpan di HP atau di laptop. Tapi untuk file-file yang kayak ini, kalian untuk proyekan, untuk upload ke YouTube, mending langsung diupload aja ke YouTube. Maksudnya bukan langsung sih, maksudnya kalian langsung di OBS kalian streaming gitu. Kalau menurut gue lebih better kayak begitu, karena lebih usage SSD lebih rendah gitu. Tapi ini lama-lama tinggi juga loh, 1 Mbps. Write speed loh ini, bukan read speed. Jangan-jangan internet gua bermasalah guys. Aku gak tahu sih, tapi ya intinya gitu. Tapi nggak masalah kalau cuma 7 kbps, harusnya nggak terlalu jauh banget untuk nambahnya. Sini udah 2810 right, 15881 nih ya, nggak nambah banget sih. Padahal ini durasinya udah berapa nih,
20 menitan. Ini masih aman ya, nggak lama-lama banget gitu guys. Jadi intinya adalah kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian pengen main game, mending kalian langsung fokus streaming. Jadi kalian nggak usah mikirin hard disk atau SSD atau storage gitu, karena menurut gua sekarang itu eranya cloud guys. Jadi kalian itu kalau cloud gaming mungkin masih belum ya, tapi kalau cloud storage itu udah sangat-sangat wajib lah buat kalian yang bekerja digital, karena cloud storage itu menurut gua mantap banget gitu loh. Maksudnya kalau lo pakai SSD nih, gue gak tahu sih, cuman gue tuh punya beberapa device di rumah. Jadi gue punya laptop gue yang lama, yang aku mau jual tapi kayaknya mungkin gak laku karena udah minus banyak. Terus aku kadang minjem laptop orang tua, pinjam HP orang tua kan. Jadi kalau misalnya aku pakai HP, kalau cuman lihat di galeri doang itu kan kita harus pindahin data Bluetooth atau lewat WhatsApp, itu kan ribet banget. Tapi dengan adanya kita cloud storage, kayak kita upload video ke YouTube, jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk pindahin file dari galeri ke HP lain. Jadi tinggal ya udah upload aja, terus tinggal kita lihat di HP yang itu guys. Jadi itu tadi makanya kenapa gue suka banget upload video di YouTube, karena gue lebih penasaran ke teknologinya gitu loh. Kayak bayangin one day gitu, misalnya gue punya sesuatu atau apa gitu misalnya yang gue harus kerjain di multiple platform, jadi gue nggak perlu untuk pindahin file dari HP terus gue pindahin secara manual gitu, pakai HP, pakai flash disk, pakai hard disk, pakai SSD. Itu ya oke lah ya untuk hal-hal yang kecil, misalnya kayak pindahin, bukan hal kecil sih, maksudnya hal-hal yang sementara lah sifatnya, bukan untuk hal yang jangka panjang. Kok jangka panjang mendingan cloud gitu, karena cloud tuh belum harus simpen. Makanya gue juga udah lumayan jarang main game, karena gue lebih main game yang ringan-ringan aja kayak CS 1.6. Gue main cloud gaming juga karena lebih beratnya di internet. Karena gini guys, kalau internet misalnya pakai wifi 5 Mbps, misalnya wifi nya overheat nih karena dipakai benar-benar keras gitu, karena dipakainya untuk streaming, dipakai untuk streaming cloud gaming atau streaming YouTube gitu kan, karena kan dipakainya berat banget gitu. Misalnya amit-amit rusak gitu, tapi paling enggak kalau wifi itu kan kita kayak subscription gitu, kita langganan. Kalau misalnya wifi nya rusak, routernya rusak, selama kita makainya normal, nggak dipukul-pukul lah ya rusaknya, karena bagian dalamnya kita bisa minta kayak kompensasi atau kita diganti gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian pakai SSD di laptop kalian, walaupun ada garansi, tetap aja itu lebih susah untuk retur dan lain-lain, karena kita nggak subscription, kita bayar sekali bayar gitu loh, terus kita nggak bayar lagi, karena ini kayak purna jualannya cuman untuk sekali beli udah, bukan kayak wifi yang kita bayarnya terus menerus. Jadi kalau misalnya rusak, kalau wifi kan ya lebih mudah karena emang kita bayar terus menerus. Kalau kita putus berlangganan ya ada ruginya dari bagian wifi-nya kan gitu. Jadi ya saling melengkapi, dan alhamdulillah selama ini gue belum pernah yang namanya wifi-nya rusak gitu, walaupun ini satu wifi dipakai satu rumah, dan wifi-nya juga gue pakai buat yang berat, kayak misalnya kita di cloud gaming gue pakai buat Mobile Legend. Dan Mobile Legend itu katanya ringan ya, tapi itu berat banget karena Mobile Legend itu setiap kali download perlu yang namanya, nggak setiap kali sih, kalau kalian downloadnya dari 0%, kalian perlu minimal 5 GB guys untuk biar bisa seluruh resource ke download. Selain itu kalau ada update, biasanya Mobile Legends tuh kayak nggak mikirin orang gitu, maksudnya kayak mau HP-nya yang high end kayak mau HP yang low end, Mobile Legends kalau update ya begitu besar size-nya tuh, nggak mungkin ya pokoknya besar banget lah size-nya Mobile Legends tuh guys, untuk sekali dia ada update data. Jadi gua akan nunjukin mungkin ya, ini Mobile Legends di HP gua. Jadi sekali dia pokoknya sekali update atau ada file baru dia besar. Ini kalau misalnya lihat, nggak tahu sih kelihatan apa enggak ya, ini 6 GB guys. Jadi gua untuk Mobile Legends itu season ini gua baru download lagi, karena waktu itu gua pensiun karena memorinya lumayan penuh ya. Jadi gua uploadin video YouTube gua biar gua bisa download Mobile Legends lagi. Dan ternyata setelah download itu dia makan data sekitar 6 GB, dan 6 GB itu banyak banget ya untuk game yang kayak begini.
tebakan gue kalau nggak ada skinnya mungkin gamenya cuma 1 GB doang, tebakan gue ya, karena dia pakai skin dan banyak banget dan skinnya wajib untuk di download, jadi bengkak sampai 6 GB. Buat orang yang mungkin ya, untuk orang-orang yang nggak terlalu mikirin storage, yang HP-nya mungkin besar gitu kan, storage-nya sampai let's say misalnya storage-nya di atas 64 GB mungkin nggak masalah. Tapi buat orang yang storage-nya pas-pasan 32 GB, 16 GB, kayak gua itu kan, gua pakai Vivo dulu, gua pakai Vivo ya 53, itu storage-nya cuman 8 GB, 16 ya, 16 GB. Dan itu 16 GB kalau misalnya dipakai untuk sistem udah kepake 8 GB, 4 GB, 10 GB bahkan, gua nggak tahu sih, pokoknya sisa free space-nya dikit banget gitu. Dan akhirnya HP gue tuh rusak karena tadi, karena storage itu. Jadi gue lumayan serem kalau masalah storage, jadi jangan main-main. Sekalian storage itu hilang, bener data kalian lost gitu. Jadi cara terbaik kalau kalian mau backup ya, paling nggak kalau gue sih gue kontenin sekalian gitu itu. Tapi ya tadi sih kalau gue ya, jadi intinya itu ya. Jadi kalau kalian mau YouTuber atau apa gitu, kalian yang pakai OBS pakailah untuk streaming, daripada kalian untuk, lebih baik streaming daripada kalian simpan data di harddisk gitu. Tapi kalau rencananya mau jangka panjang, misalnya kalian mau pakai untuk, misalnya ini mau tak pakai buat ini, tak pakai buat nanti dibikin konten gitu kan, buat streaming, montage gitu, atau bikin apa terserah sih. Cuman ya kalau gue pribadi lebih suka untuk dibikin di cloud, karena di cloud itu dia lebih apa ya, ya lebih itu aja sih guys. Kalau di cloud ya, di cloud itu dia lebih lebih bisa aksesibel untuk di beberapa perangkat. Misalnya kalian tuh, yang paling gue waktu itu lumayan mind blowing banget ini adalah masalah tentang tugas. Tugas itu kecil, filenya cuman di bawah 10 MB lah ya, jadi filenya cuman 5 MB 2 MB gitu. Tapi teman-teman gue tuh pada pakai flash disk, dan gue ngalamin flash disk gue hilang. Di flash disk gue entah gue lupa gue ambil atau emang hilang aja gitu. Flash disk gue tuh merek SanDisk 8 GB, mungkin kalau beli itu harganya 60.000 dulu waktu itu, berapa ya, pokoknya anggap aja 60-70 lah, anggap aja 100 dah. Nyesel sih, tapi itu hilang. Padahal tuh gue udah kasih Steam Egg gitu, gue udah kasih nama, nama gue, dan ternyata tetap aja gitu hilang dan nggak balik gitu. Bahkan gue pernah dapat ujian, kertasnya tuh nggak sempet gue baca sekilas doang terus hilang gitu, dan itu nyeselnya pakai banget yes. Nah itu temen gue ada yang dia pinter, jadi dia tuh pakai, pertama itu kebanyakan temen gue pakai WhatsApp web, jadi dia tugasnya dimasukin ke WhatsApp web. Jadi pas presentasi tugasnya dia pinjam HP temen, pinjam laptop temen, buka grup, terus dibuka file yang dari WhatsApp web itu. Terus ada yang kedua ini yang menurut gue lebih cerdik, lebih pinter lagi sih. Sebenarnya sama aja sih. Jadi dia pakai Google Drive. Jadi dia simpen untuk filenya, dia masukin Google Drive, habis itu filenya itu linknya dimasukin ke WhatsApp, atau bahkan mungkin ditulis ya, gue lupa sih. Tapi pokoknya keren sih kalau berdua, kayak link dipencet langsung keluar. Itu lebih kayak mind blowing lah menurut gue waktu itu. Yang zaman dulu aku mikirnya itu pakai flash disk, dia bisa mikir pakai Google Drive tuh, kayak suatu hal yang luar biasa banget. Lagi ya itu aja sih kalau yang penting kalau kalian streaming, kalian udah harus siap untuk wear out everything. Misalnya keyboard kalian, mouse kalian, monitor kalian capek atau apalah ya kan, harus siap untuk itu. Kalau gua streamingnya ini bukan streaming gaming ya, jadi gua bukan streaming untuk mengejar jadi pro player, karena kalau jadi pro player pasti capek. Tapi gua lebih kayak gua streamingnya hal yang gua sukain, jadi gua nggak terlalu ngerasa capek banget. Ya untuk ini ya udah sih, thank you yang nonton, sekian dari saya. Mungkin gua bakal bikin, ini udah malam sih, kalian bisa lihat jamnya, ini jam ini juga alasan gue kenapa gue lebih suka live di OBS ketimbang gue tuh live pakai kayak aplikasi third party kayak OBS, ketimbang gue langsung live pakai webcam. Karena kalau live pakai webcam itu nggak bisa pakai overlay yang pertama, terus yang kedua gue nggak bisa nge-setting mic-nya. Jadi kalau pakai OBS itu gue bisa setting mic-nya, kayak audio mixer gue mau setting kayak gini nih, ini mic-nya gue setting dengan suaranya sangat kencang, jadi walaupun gue itu nggak
nempel ke mic tapi suaranya masih tetap jelas. Tapi gue tetap nempel biar lebih jelas lagi. Kayak gini nih, suaranya jelas nih karena gue setting volumenya 26 decibel sama gue setting filternya gainnya di 3 decibel 3,20, berarti kalau total 25,2 decibel. Jadi besar banget desibelnya untuk boosting mikrofon ini. Kenapa kok mikrofonnya besar? Karena mikrofon ini gua nggak pakai sound card, jadi suaranya bakal kecil banget. Bilang kecil juga nggak sih sebenarnya, ya decent lah, nggak terlalu besar tapi agak kecil untuk ukurannya mic. Jadi suaranya itu menurut gua kayak mic headset yang nggak ada powernya, tapi ini dia mic USB tapi suaranya agak pelan. Jadi cara gua ngakalinnya gua pakai OBS. Dulu gua pakai ini, gua pakai sound apa aplikasi third party gitu. Jadi pakai sound apa gitu, gue lupa namanya. Pokoknya itu ya bisa booster. Oh, voice booster ya. Jadi dia tuh bisa bikin suara mikrofon jadi kencang, tapi dia pakai aplikasi third party. Yang itu aplikasi third party kekurangannya kalau menurut gue dia terlalu kencang suaranya, jadi nggak jelas, pecah. Terus yang kedua, aplikasi third party itu dia ada iklannya. Kalau OBS ini dia bener-bener kayak free gitu loh guys. Jadi dia emang lebih susah kayak timbang aplikasi lain kayak Bandicam atau Xbox yang live itu kan gampang, tinggal streaming doang. Kalau OBS itu menurut gua kayak bener-bener Adobe Premiere Pro versi streaming lah gitu. Jadi kayak bener-bener macam-macam. Kalian mau setting resolusi berapa bisa, mau setting OBS yang kayak begini bisa, mau kayak begitu bisa. Jadi kayak semuanya itu macam-macam lah kalau OBS itu guys. Kenapa OBS itu lebih keren, lebih advance saja untuk penggunaan yang ya lebih demanding lah, lebih bervariasi. Tapi kalau menurut gue sih OBS itu enak loh guys. Misalnya kalian live streaming itu nggak berasa kayak live streaming kalau misalnya kalian main pakai mungkin live streaming yang bukan OBS, kayak pakai langsung dari webcam. Kalau misalnya kalian pengen off cam nih, lu nggak bisa, lu langsung harus matiin live streamingnya atau lu tutup kamera di laptop lu atau di webcam PC lo, atau HP lo. Tapi kalau lu pakai OBS gampang, lu tinggal mute doang. Ini aku ngomong nih, dengan gua mute tadi udah selesai suaranya. Misalnya gua juga sama nih, gua nggak mau, misalnya gua capek nih, gua nggak mau gue capek nih, gue mau tutup lah gitu. Misalnya gue misalnya capek nih gitu kan, gue pengen di pause gitu videonya, gue pengen ntar balik lagi gitu. Tinggal gue alihin scene, nanti hilang nih 1, 2, 3 udah gitu. Kayak OBS itu benar-benar kayak kalian streaming ya, tapi rasanya tuh persis banget kayak kalian recording, karena kalian bisa di pause, bukan di pause sih, tapi bisa kayak efeknya kayak di pause, dan kalian juga bisa mute, kalian bisa pakai suara overlay, kalian bisa pakai sponsor, everything. Jadi menurut gue pertama kali tahu OBS itu keren banget guys, tapi ya lama-lama gue jadi lebih ngerti. Cuman fitur yang gue nggak terlalu gue pakai nih ada 3 guys, yang gue nggak pernah pakai, jarang sih. Yang gue pertama tuh nggak pernah pakai itu studio mode. Gue pakai studio mode cuman kalau kepencet doang. Terus yang kedua start virtual camera juga gue nggak pernah pakai karena sekarang udah nggak ada zoom lagi, jarang banget sekolah gue ada zoom, jadi ya udah nggak pernah pakai lagi karena zoomnya udah nggak ada gitu. Saya zoomnya ada, cuman gue udah nggak ada jadwal untuk pakai zoom karena virtual camera tuh lebih kayak seru-seruan gitu kalau pakai zoom meet kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada, jadi udah nggak usah. Itu aja sih. Cuman kalau streaming ya udahlah, sekian dari saya. Gue juga udah ngantuk banget guys. Gue cuma ngetes untuk SSD sekalian streaming tipis, ternyata bagus ya hasilnya. Tapi gue nggak tahu, gue ngeliatnya ini dari OBS langsung, jadi gue nggak lihat dari YouTube-nya. Tapi kayaknya resolusi dari YouTube-nya bakal lebih jelek dari yang gue tahu. Jadi yang mungkin kedengaran jelas cuman gua ngomong doang, tapi mungkin kayak gua ngomongnya jelas, tapi nanti mungkin kayak gambarnya mungkin nggak jelas sama. Tapi ya udah,
sini masih tetap sama 15881 GB untuk total houseflight-nya. Ya gitulah. Jadi makasih yang nonton. Pokoknya kalau kalian punya harddisk, punya SSD, jangan mati tiba-tiba, jangan update Windows yang kalau kalian tahu update Windowsnya bakal gagal, mending nggak usah deh, mending di repair atau install ulang sekalian ketimbang dipaksa install. Tapi kalau nggak bisa itu ribet. Ini 22.000 GB, jadi 22 tera. 22 tera anggap aja hidupnya itu 100.000 tera lah biasanya kan gitu guys, atau 70.000 tera gitu. Itu boros juga hitungannya. Oh enggak, ini bukan 22.000 tera, ini 22,75. Ini sama kayak 20, ini 22.000. Kalau nggak pakai koma 22.000 atau 228.000 ya. 22.000 tapi nggak pakai koma. Kalau ini pakai koma guys, jadi hitungannya lebih kecil. Tuh. Temperaturnya juga kalau kalian nggak pakai untuk recording, dia lebih dingin kan, jadi dia pakai server YouTube. Tuh, cuman mungkin lebih bandwidthnya lebih berat di wifi-nya. Kalau wifi-nya mungkin dipakai satu rumah, satu sekolah, jelas cepat panas. Tuh, ya udahlah. Makasih nonton, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you yang udah nonton, mohon maaf lahir batin.